suara saya sudah mulai misalnya agak kecil atau pendek. Waduh, rusak Pak ya. Suaranya ke putus-putus gitu Pak. Kayak kemeresek gitu. Iya, saya kalau buka kamera sering kayak gitu masalahnya. Kalau gini udah aman, Pak? Oh iya Bapak, mungkin kalau tidak on kan nggak apa-apa mungkin karena Iya. terkendala ini Pak teknis ini. Oke, saya izin ya untuk memulai materi tentang teknologi presentasi digital dan pemanfaatan AI dalam pembelajaran. Berikut profil yang tadi sudah dibacakan. Nah, kita kalau berbicara tentang teknologi digital, AI, dan pendidikan ya Bapak Ibu, pertama kita harus mengetahui kenapa teknologi presentasi digital itu penting. Yang pertama itu untuk meningkatkan daya tarik pembelajaran. Jadi visual menarik, visual menarik, grafik atau animasi. Suaranya hilang Bapak. Ya, ya. Visual menarik seperti grafik dan animasi membuat siswa lebih fokus. Dan itu untuk mengurangi kebosanan dibandingkan presentasi statis, misalnya PowerPoint klasik tanpa visual menarik. Yang kedua, untuk mempermudah penyampaian materi yang kompleks, diagram interaktif, infografis, dan video membantu menjelaskan konsep yang sulit. Yang ketiga, interaktivitas dan keterlibatan peserta. Tools seperti Mentimeter membantu polling, kuis, dan sesi tanya jawab secara real time. Yang keempat, fleksibilitas dan kolaborasi. Platform seperti Canva membantu tim kerja secara online, dapat diakses dari berbagai perangkat, laptop, tablet, smartphone, dan sejenisnya. Dan terakhir, efisiensi dan konsistensi. Template siap dipakai untuk menghemat waktu kita, dan desain profesional meningkatkan kredibilitas. Kemudian dampak AI terhadap dunia pendidikan. Yang pertama, personalisasi pembelajaran. AI itu bisa menyesuaikan materi sesuai kemampuan dan gaya belajar siswa. Contoh Duolingo AI. Yang kedua, otomatisasi tugas guru atau pengajar. Pembuatan soal, koreksi tugas, dan rekap nilai bisa dilakukan otomatis. Guru lebih fokus pada interaksi dan pengembangan siswa. Yang ketiga, pembuatan konten lebih cepat. AI seperti ChatGPT membantu membuat outline dan naskah presentasi atau contoh soal hanya dalam hitungan detik. Yang keempat, pembelajaran interaktif dan imersif. AI mendukung simulasi AR atau VR, chatbot pembelajaran, dan video presentasi dengan avatar AI. Yang kelima, analisis data dan prediksi. AI bisa menganalisis data belajar siswa untuk memprediksi kesulitan atau potensi dropout. Yang keenam, tantangan dan etika itu risiko ketergantungan AI dan masalah plagiarisme dan privasi data siswa. Berikutnya, tren pembelajaran digital dan AI. Perubahan paradigma pembelajaran abad 21. Dari teacher center ke student center. Guru bukan lagi satu-satunya sumber ilmu, tapi fasilitator. Keterampilan abad 21 ada 4C, critical thinking, communication, collaboration, dan creativity. Pembelajaran berbasis teknologi mengutamakan literasi digital, pemanfaatan multimedia, dan interaksi online. Pembelajaran sumber hidup atau lifelong learning. Siswa harus mampu belajar mandiri dan adaptif terhadap perubahan teknologi. Kemudian integrasi teknologi dalam pembelajaran. Yang pertama, e-learning dan blended learning. Ini kombinasi metode tatap muka dan daring. Kemudian menggunakan learning management system seperti Google Classroom, Moodle, atau Edmodo. Kemudian digital tools seperti Canva, Prezi, Mentimeter untuk presentasi interaktif. Yang keempat ada mobile learning, akses materi via smartphone, dan penggunaan video atau AR atau VR untuk simulasi dan pengalaman belajar mendalam. Nah, di sini ada peran AI dalam pendidikan untuk personalisasi pembelajaran. Jadi AI ini menganalisis kemampuan siswa dan memberikan rekomendasi materi sesuai kebutuhan.
Contohnya Duolingo menyesuaikan level latihan bahasa setiap pengguna. Yang kedua, otomatisasi tugas pengajar seperti koreksi otomatis ujian berbasis teks atau objektif, pembuatan soal dan materi dengan GPT, analisis progres siswa untuk laporan. Yang ketiga, interaktivitas dan gamifikasi. AI itu bisa bantu buat kuis interaktif dan permainan edukasi. Platform gamifikasi seperti Kahoot dan Quizzes berbasis data AI untuk tingkatkan engagement, dan AI chatbot untuk sesi tanya jawab cepat. Nah, ada alat presentasi digital modern seperti Canva. Template-nya siap pakai. Bapak Ibu, kalau pernah login Canva, ada banyak ribuan desain ya untuk presentasi, poster, atau medsos. Brand kitnya bisa menyimpan logo, warna, dan font agar konsisten. Animasi dan transisi itu untuk gerakan visual agar presentasi lebih hidup. Kolaborasi online untuk mengerjakan bersama tim secara real time. Dan integrasi media, gambar, icon, video gratis, serta stok yang premium. Kalau yang premium berarti berbayar ya. Yang ada logo mahkota kuning. Kalau kita lihat di Canva-nya. Nah, nanti kita coba lihat Canva-nya ya Bapak Ibu. Nah, yang kedua ada Prezi. Ini untuk konsep presentasi non-linear. Ini memang out of the box sekali kalau Prezi ini. Dia tidak slide by slide seperti PowerPoint. Kemudian menggunakan peta ide atau mind map dengan zoom in dan zoom out. Dan cocok untuk cerita storytelling dengan peta konsep. Kemudian Mentimeter ini untuk polling, meminta data peserta, bisa untuk kuis, bikin kuis cepat dengan leaderboard dan Q&A, serta bisa mengajukan pertanyaan secara anonim. Ini tampilan dashboardnya untuk Canva, Prezi, dan Mentimeter. Canva dan Prezi saya sudah tes, sudah pakai AI. Kalau Mentimeter saya masih baru belajar juga untuk pemakaiannya ya. Nanti kita sama-sama lihat. Berikutnya pemanfaatan AI untuk mendukung penyampaian materi. GPT ini untuk bantu pengajar membuat outline materi, contoh soal, latihan, dan skrip. Contoh penggunaannya gini, kita pakai prompt. Buatkan saya outline materi tentang ekosistem untuk siswa. Buat 10 soal pilihan ganda tentang revolusi akuntansi. Yang kedua itu Beautiful AI atau Tome App. Ini untuk buat presentasi otomatis dari teks. Saya pernah pakai Tome. Kalau yang free itu pakai token, dibatasi tokennya. Kalau mau login itu bisa berbayar ya. Kita ketik saja, buatkan saya presentasi tentang pembelajaran teknologi AI. Nanti keluar itu slide-nya semua. Canggih alatnya. Kemudian Gamma. Ini untuk buat slide profesional berbasis AI. Kemudian Synthesia atau Hygen ini untuk buat video presentasi dengan avatar AI. Pengajar bisa buat video tanpa harus tampil langsung, menampilkan materi dengan avatar berbicara menggunakan suara mirip manusia. Yang kelima, scripted text atau text to speech. Ini contohnya pakai Google, Eleven Labs, Microsoft Azure Speech. Jadi mengubah ucapan jadi teks ataupun mengubah teks menjadi ucapan. Kita bisa minta mereka buatkan outline materi dengan ChatGPT. Nanti itu bisa bantu semua ya. Untuk kita juga. Nah, ini ada best practice menggabungkan teknologi dan AI. Prinsip desain presentasi efektif itu yang pertama, KISS. Keep it short and simple. Jangan terlalu banyak teks, fokus pada poin penting bukan paragraf panjang. Kemudian, visualisasi harus lebih banyak dari teks. Gunakan gambar, icon, grafik untuk menjelaskan konsep. Gunakan warna kontras untuk menarik perhatian. Yang ketiga, konsistensi desain. Pilih maksimal 2-3 font dan 2-3 warna utama. Yang terakhir, rule of thirds and white space. Jangan memenuhi slide dengan teks atau gambar, beri ruang agar slide mudah dibaca. Nah, best practice yang kedua, manajemen waktu dan interaksi. Atur durasi 70% materi, 30% interaksi. Bisa berupa polling, Q&A, atau quiz. Jangan terlalu lama di satu slide. Kemudian gunakan interaksi digital seperti Mentimeter untuk polling, quiz, atau Kahoot untuk quiz. Rencanakan break singkat, ice breaking setiap 20-30 menit. Dan ini tidak terlepas juga dari etika penggunaan AI dalam pendidikan.
itu originalitas konten itu AI sebagai alat bantu bukan untuk copy paste sepenuhnya Bapak Ibu. Pengajar tetap memverifikasi kebenaran materi agar sesuai kurikulum dan hindari plagiarisme. Gunakan AI untuk ide bukan untuk menyalin. Kemudian privasi data siswa. Jangan masukkan nama lengkap, foto atau data sensitif ke AI publik. Kemudian gunakan platform AI yang memiliki kebijakan keamanan data. Tapi setidaknya kita pakai AI yang harus login. Kita kalau pakai AI yang login itu data lebih aman daripada pakai AI yang login. Kemudian ajarkan siswa untuk tidak membagi informasi pribadi saat menggunakan AI. Ini ada tantangan dan solusi. Silakan Bapak Ibu lihat terlebih dulu. Nah, kita lihat keterbatasan akses teknologi. Tidak semua sekolah memiliki fasilitas internet stabil dan perangkat memadai. Kemudian perbedaan akses antara kota dan daerah terpencil. Tantangan kedua, literasi digital rendah. Sebagian pengajar dan siswa masih memiliki kesulitan mengoperasikan teknologi dan kurangnya pemahaman tentang pemanfaatan alat digital dan AI secara optimal. Dan ketergantungan pada AI ini risiko siswa atau guru menjadi pasif dan terlalu mengandalkan AI. Kreativitas dan pemikiran kritis bisa berkurang jika semua dibuat otomatis. Solusinya itu menggunakan pelatihan berkelanjutan, workshop kepada dosen untuk desain presentasi digital dan pemanfaatan AI, seperti yang kita lakukan sore ini ya Bapak Ibu. Program literasi digital untuk membantu agar bisa menggunakan teknologi dengan bijak. Yang kedua, kombinasi metode tradisional dan digital atau blended learning. Kita menggunakan teknologi untuk melengkapi metode konvensional, bukan menggantikan sepenuhnya. Tetap gunakan diskusi tatap muka, praktik, dan interaksi manusia. Yang ketiga, kebijakan dan etika penggunaan AI. Atur pedoman penggunaan AI agar tidak disalahgunakan. Dorong AI sebagai alat bantu kreativitas dan bukan sebagai pengganti kita. Berikutnya, kita sudah sampai sesi penutup ini ya. Ada ringkasan poin penting seperti prestasi digital meningkatkan interaktivitas dan daya tarik pembelajaran. AI mendukung pembelajaran melalui personalisasi, otomatisasi, dan kreativitas. Gunakan prinsip KISS dan visual lebih banyak dari teks agar presentasi efektif. KISS itu keep it short and simple ya. Dan integrasikan teknologi tanpa mengabaikan interaksi manusia. Ini ada rekomendasi tools, baik yang gratis maupun yang berbayar. Ini ada sumber belajarnya. Nah, kemudian kita sama-sama lihat ya, untuk Convert AI dan Tracy AI. Saya masuk dulu di sini. Nah, Bapak Ibu bisa lihat di sini. Ini saya masuk ke Canva. Pada umumnya kan kita masuknya di grid ini ya. Lalu nanti bikin apa? Bikin report, presentation, social media, dan seterusnya. Tapi kita sini ada fitur namanya Canva AI. Saya misalnya langsung buat PowerPoint. Nah, coba kira-kira apa topik yang mau dibuat nih? Misalnya pembelajaran teknologi berbasis AI untuk mahasiswa akuntansi. Ya, Bapak Ibu bisa bikin code forming ini untuk bikin codingnya ya. Ya, jadinya kita yang tidak ngerti coding pun bisa memakai coding ini sekarang. Tapi nggak apa-apa, kita lihat dulu yang simpelnya ya. Langsung saja kita klik submit. Bisa juga pakai ini. Ini speech to text namanya. Jadi kita ngomong, ya, help me to make PowerPoint presentation about technology learning in AI society. Mungkin saya belum install add-onsnya nih ya, bagaimana bisa ya.
Nggak apa kita pakai teks saja dulu ya. Atau bisa juga pakai media. Kita bisa menggunakan media di sini. Nggak apa-apa. Kita submit aja dulu. Lalu kita biarkan Canva AI-nya untuk prosesing dulu. Memang itu waktu ya, karena dia memproses sebuah tampilannya itu nanti berwarna itu. Tampilannya cantik juga. Jadi akan sangat membantu kita kalau mau buat presentasi ini. Tapi tetap harus Maaf, diperhatikan. suaranya agak menghilang lagi, Pak. Ya, oke. Jadi aku untuk membuat presentasi ini di AI dan sebenarnya di dalam waktu itu seperti di 1 menit selesai presentasinya. Nah, ini supaya sudah selesai si AI ini dia bisa lebih kreatif lagi. Jadi meskipun Suaranya kita putus-putus, Mas. ya, Iya, suaranya kayak nah ini sudah selesai nih. Kita pilih satu, kita bisa edit use Canva editor kalau mau mengubah isi dalamnya. Nah ini ya, mau kita tambah gambar, tambah logo kampus kita, bebas. Ya, cuman diharapkan umurnya speknya harus agak tinggi nih supaya bisa tidak lelet ya. Soalnya saya mau bikin ini sambil ngezoom, agak repot juga, makanya sering kendala saya nih untuk mikrofon sama suara saya ini. Mohon maaf ya Bapak Ibu. Nah ini sudah dibuat, kita tinggal modifikasi kalau memang diperlukan. Nah kita tinggal klik present, kita klik present lagi, sudah selesai. Inilah dia PPT-nya untuk topik yang tadi kita ketik. Mau kita jadikan PPT, kita klik share, kita klik ubah menjadi PowerPoint. Selesai Bapak Ibu. Kemudian kita bisa pakai Prezi. Saya stop dulu, kita pindah ke Prezi. Ini aplikasi, saya klik login ini. Nah, saya klik untuk login. Sebenarnya bisa, saya tidak bisa. Biarkan dulu loading ya, tak lama loadingnya nih. Kita masih menunggu ya, menunggu websitenya selesai dulu.
persoalan kota segala macam itu. Iya. Nah, kalau kedua gimana? Yang kedua, aku juga kasihan juga kalau tidak seperti apa. Begitu Bang. Tadi saya bicara juga, siapa bilang begitu, itu Bang. Maka saya berterima juga kalau kayak gitu. Tadi saya baca soal itu aja bilang, ya saya lama kali. Dari Pak Nicholas ini sedang ada kendala jaringan, Bapak Ibu. Bantu aja lah Pak. Ini gambarannya mungkin Bapak Ibu sudah menangkap ya ini tadi semuanya. Dari yang dijelaskan dari Pak Nicholas Rinaldo tadi, ternyata kita semua bisa bikin Di database kita nggak ada presentasi ya jurnalnya Pak. dari itu belum Canva dapat. AI tadi. Dan langsung keluar tadi hasilnya. Ya kan Lumayan. jurnal itu harus terdata di Sinta Pak syaratnya. Pas kita Kita masuk ini di juga Sinta, kita cek kalau ada, sangat tapi mudahkan kita ya harus sebagai berlaku. pemateri maupun sebagai dosen ya Bapak Ibu. Ternyata kalau kita tidak memiliki waktu yang cukup untuk membuat materi ya karena kesibukan mungkin Bapak Ibu juga harus sebagai dosen melakukan penelitian, kemudian juga ada kegiatan-kegiatan yang lain mungkin ya. Nah, ini dengan mudah bisa dibantu kerjakan oleh AI gitu. Dan seperti yang dijelaskan dari Pak Nicholas tadi. Nicholas, apa sudah bisa connect kembali? Iya. Kendala sinyal sepertinya. Mungkin Pak Nicholas di sana sedang kurang bagus lah mungkin sinyal di Pekanbaru sana. Itu yang sudah ditunjukkan oleh Pak Nicholas tadi yang Canva ya, lumayan bagus juga ternyata. Iya, nanti saya upload. Dan ini yang mau ditunjukkan berikutnya dari Prezi, cuma ini ternyata terkendala jaringan. Iya Pak, ya. Ya tapi kalau mereka honornya sama lah. Itu pelajaran kita besok kalau mau lektor kan yang sama kan gitu Pak. Jadi kita bisa. Pak Sandy, ini versi gratis atau yang premiumnya Pak? Apa itu? Ini sepertinya gratis. Yang ini Canva sama ini Prezi ini? Nah, sepertinya ditunjukkan oleh Pak Nicholas tadi versi gratis ya. Betul ya Pak? Pak Nicholas ya? Ya, halo. Halo, ya, silakan Pak. Ya, ini yang versi gratis. Oh ya, versi gratis, betul. Ya. Silakan dilanjutkan Bapak. Ya, mohon maaf. Tadi ada telepon, jadi sinyal saya terganggu kalau ada yang telepon. Mohon maaf ya. Oke, kita lanjut. Di Prezi tadi setelah kita klikkan, dia minta you can write anything, I will use bla bla bla. Kita mau buat presentasi tentang apa di sini? Make presentation about digital business accounting. Langsung dia klik outline. Setelah klik, kita biarkan aja dia tunggu. Nah, inilah dia. Ini yang akan dibahas tentang digital business accounting. Ini subbabnya ya. Gak apa-apa, kita ikuti aja dulu yang seperti ini. Kalau mau ubah, tinggal kita tambah add aja di sini, di sebelah kiri bawah. Lalu kita create presentation. Tentunya memang agak lama. Karena ini biarkan AI untuk memproses dulu. Dia kan terus cari data dari beberapa sumber nih untuk bisa membuat naskah yang kita inginkan. Dan diharapkan setiap kali kita sudah menggunakan AI, kita perbaiki apa yang ditampilkan kepada kita. Jangan 100% mengambilnya. Karena AI ini kan sifatnya halusinasi. Apa yang kita tanya, dia akan selalu menjawab dengan citra positif. Oke, ini sudah masuk. Digital Business Accounting, Transforming Financial Management. Di sini kita explore the role of digital tools in recognizing financial management practice. Nah, di sini di bagian tengah Bapak Ibu bisa lihat ada tombol home. Kalau kita klik tombol home ini akan balik ke halaman
yang ini sekarang. Kalau kita klik tombol kanan, dia akan ke slide berikutnya. Tapi kalau dibilang slide agak kurang tepat ya. Kita klik saja. Nah, seperti ini. Understanding Digital Business Accounting. Klik lagi next. The importance of digital accounting in modern business. Kita lanjut. Apa untuk enhance accuracy? Berikutnya untuk provide real-time insight, improve compliance dan seterusnya ya. Ini kalau kita lanjutin panjang sekali nanti ya. Ya, kita berslide di sini. Dan visualisasinya ini sangat menarik kalau saya katakan. Jadi baik Canva maupun Prezi bagus-bagus kalau saya tengok hasilnya ya. Nah, kalau kita klik home, gambar rumah ini itu balik ke halaman awal tadi. Terus kita bisa juga langsung mau klik di bagian tertentu. Misalnya saya mau klik bagian yang ini. Coba ya. Biasanya mau nih kalau kita langsung klik. Ini apa? Itu yang di Prezi di website. Kalau ini bisa kita pilih. Teknologi seperti ini berubah deh warnanya. Atau kita ubah jadi seperti ini, jadi lebih terang ya. Kemudian ada simbol yang seperti ini ya, gambar blink ya, berbinar gini ya. Kita bisa suggest new color. Ini AI yang memilihkan warna untuk kita. Dan warna yang dipilih oleh AI itu sudah warna yang kombinasinya menarik. Jadi kita tidak payah belajar ilmu desain. Max sudah bantuin kita. Dan desainnya sendiri, ini kan gambar ukir ya. Nah, ini gambar honeycomb ini. Nah, bentuknya seperti sarang lebah ya, heksagon. Kita biarkan AI-nya proses terlebih dahulu. Nah, ini belum siap ya. Oke, boleh terus dilihat ya. Sudah mudah bisa ini di sini biar dia harus dulu. Jadi saya sendiri bisa kembali ke sini. Kalau ibu merasa desainnya agak kurang cocok, lagi klik aja lagi ya sini ini. Klik. Nah, ini ya dulu sebelum ini. Ya, ini kan Sinta, setiap suaranya masih keputus-putus ini, Pak. Oke, itu ya intinya. Setiap kali ada desain dari semua kalau kemudian ada desainnya sesuai dengan itu. Kemudian untuk lihat dulu saya apa saya Pak Sandy.
Kenapa? Mohon maaf suaranya putus-putus, Pak. Oh ya, untuk Sudah Canva sama oh ya Prezi ini. kan kita sudah praktikkan ya. Nah, satu lagi toolsnya kan Mentimeter namanya. Saya belum Oh ya. pakai. Jadi kalau mau saya pakai itu saya harus register dulu ya. Kalau masih ada waktu nggak sebentar sini? Oh gitu, ya. Jadi baru ke Canva sama Prezi ini tadi, Pak ya? Iya. Oh siap. Jadi sudah lumayan ini, Pak. Bikin penasaran. Saya pengen langsung coba ini nanti. Oh ya. Ini terima kasih paparannya Pak Nicholas Renaldo. Ya, jadi Bapak Ibu sekalian, demikian presentasi dari Bapak Nicholas Renaldo. Saya langsung akan buka sesi tanya jawab ya, Bapak Ibu, bagi Bapak Ibu sekalian bertanya langsung kepada Pak Nicholas Renaldo. Kami persilakan. Izin, Pak. Ya, silakan Ibu. Ibu Iya, siapa? terima kasih, Ibu Santi. Oh, Ibu Santi, silakan Ibu Santi. Ya, oke. Baik, terima kasih Pak Sandy. Begini Pak Nicholas, untuk Canva sama apa namanya Prezi tadi, apakah dia membutuhkan kan misalnya kalau kalau Canva itu atau saya pernah mencoba Game App itu hanya penggunaan beberapa kali ya. Selanjutnya kan diarahkan ke premium. Nah, bagaimana dengan jenis Canva sama apa namanya Prezi tadi? Itu satu akun itu sampai berapa kali penggunaan? Kemudian yang kedua, kira-kira bisakah kita misalnya kita mau buat seminar proposal atau apa ya, kita menginput sendiri data-data dari kita atau uraian-uraian itu. Nah, mungkin gitu aja Pak Nicholas, terima kasih. Ya, terima kasih Ibu Santi atas pertanyaannya. Yang pertama, guys pasti ada batas ya kalau kita pakai free. Saya sih kurang tahu. Kalau tidak pengalaman pakai ChatGPT itu biasanya ada cooldown selama 12 jam. Kita pakai batas maksimum nanti harus nunggu 12 jam baru bisa pakai lagi ya. Saya kurang tahu apakah di Canva Prezi model seperti itu atau pakai sistem token. Nah, itu saya harus pastikan lagi. Kalau saya pernah pakai Tome.app itu pakai token. Jadi saya ketika login saya diberikan gratis 10 token. Artinya saya bisa bikin 10 PPT. Setelah itu saya harus bayar. Jadi untuk mengaktifnya baru lagi ya. Pertanyaan kedua, kalau mau bikin untuk seminar proposal itu kan Suaranya tenggelam lagi. Bu Santi, apa bisa mendengar dengan jelas? Kurang jelas Pak. Kurang jelas, Bapak. Mohon izin. ya saya kalau gitu Pak. Iya, Pak. Ya, yang saya ulangi ya. Pertanyaan pertama, kalau kita pakai yang gratis, saya yakin itu pasti ada batasnya. Atau mungkin beberapa template nggak bisa digunakan. Saya pengalaman pernah pakai Tome.app, itu ketika login kita dikasih 10 token. 10 token berarti mewakili 10 presentasi. Setelah itu, kalau mau lanjut, harus berbayar. Cara akalinya login akun baru, bikin akun baru, email baru ya. Nah, untuk pertanyaan kedua, kalau mengenai seminar proposal, materinya bisa kita edit sendiri, nggak apa-apa. Tapi ada juga fitur untuk upload, Bu. Kita upload file kita yang versi ringkasan saja lah ya, biar tidak terlalu berat. Nanti biarkan Canva AI dan Prezi AI yang membuatkan slide presentasinya kepada kita. Seperti itu, Bu. Terima kasih. Itu untuk versi gratisnya bisa juga ya Pak? Atau untuk versi premiumnya? Versi gratis bisa. Oh iya, iya. Baik, terima kasih Pak Nicholas. Ya, sama-sama Bu Santi. Terima kasih Bu Santi atas pertanyaannya, juga Pak Nicholas atas penjelasannya. Mungkin ada pertanyaan lagi, Bapak Ibu sekalian? Jadi ternyata penggunaan tools dari AI ini sangat membantu kita, Bapak Ibu, sebagai dosen juga sebagai pembicara.
ada pertanyaan lagi? Muncul saya coba. Saya mohon izin bertanya Pak ya, kalau gitu, ini sambil menstimulus teman-teman semuanya. Eee, ini kan AI Pak Nicholas. Jadi, apakah ketika nanti, misalnya saya ini ingin, apa itu, membuat, presentasi suatu materi, kemudian di suatu hari itu ada lagi, eee, pemateri lain atau pembicara lain yang menggunakan, istilahnya, materi yang hampir sama, itu apakah apakah mungkin materi itu akan sama Pak, yang dimunculkan oleh, tools AI tadi? Baik dari Canva atau Prezi atau yang lainnya, seperti itu, Pak. Ya, oke, Pak Sandy, apabila materi Pak Sandy dengan pembicara lain itu sangat khusus topiknya, ada kemungkinan bisa sama. Tapi kalau topiknya itu masih sifatnya umum, itu pasti berbeda. Dan juga AI ini mempelajari sifat kita secara perlahan. Yang namanya AI ini kan dia meniru cara kita berpikir. Si mesin ini meniru kita. Pola pikir kita dia tiru, dia pelajari. Maka dia akan tahu sifat-sifat preferensi kita. Saya juga pengguna AI. Dulu saya pakai 2 akun untuk GPT. Akun yang pertama itu udah lama saya pakai ya. Akun yang kedua tuh baru 1 tahun ini saya pakai. Dan akun yang kedua ini ketika saya gunakan agak lain dia. Tapi setelah banyak saya latih, saya masukin modul-modul saya, dia jadi sudah lebih cepat paham apa yang saya maksud. Nah, jadi di sini ketika kita menggunakan AI untuk buat bahan presentasi, dia otomatis akan mengikuti apa yang kita butuhkan. Dan dia akan mengikuti apa yang sudah menjadi pemahaman kita juga. Ya, tapi dampak negatifnya kita kalau terlalu sering menggunakan AI, takutnya malah menjadi agak malas. Otak kita jadi agak malas berpikir. Nah, itu harus kita hindari. Maka itu setiap kali sudah keluar hasil dari AI, selalu saya baca lagi. Saya ketika buat PPT sambil saya edit juga itu. Jadi untuk buat kita tuh supaya tetap berpikir kritis dari hasil AI ini. Nah, jadi untuk Pak Sandy, kalau memang membuat materi, silakan dibuat pakai AI, tidak masalah. Dan jangan khawatir hasilnya sama dengan orang lain, karena pasti akan berbeda sesuai dengan preferensi kita juga. Kalau sama sedikit ya biasalah itu ya. Seperti itu Pak Sandy. Baik, terima kasih penjelasannya, Pak. Rupanya AI ini didesain untuk ini, Pak, ya, sangat kompleks. Iya. Ini Bapak Ibu sekalian, ada lagi yang mau didiskusikan dengan Pak Nicholas Renaldo? Mungkin untuk mendukung, dan mensupport Bapak Ibu sekalian. Izin tanya Pak, ya. Silakan Bapak Tommy. Kalau misalnya kita punya slide banyak atau materi banyak gitu loh Pak, misalnya 20 halaman PDF atau 30 halaman PDF itu caranya gimana Pak ya? Karena kan kalau saya lihat tuh dia tuh kayaknya kalau yang gratis tuh nggak bisa semuanya Pak ya. Mungkin apa kita bisa misalnya kita punya 30 lembar materi PDF gitu, mungkin dari AI-nya merangkum kemudian dia men-summary dari 30 slide itu gimana caranya Pak ya? Tapi untuk yang free-nya sih Pak. Itu aja sih Pak Nicholas, terima kasih Pak. Satu lagi Pak, mungkin saya berapa kali dengan Pak Nicholas tuh suaranya agak rusak terus Pak ya, mungkin saya nggak tahu apa jaringan atau karena laptopnya Pak ya. Itu aja Pak, terima kasih Pak. Ya. Terima kasih Pak Tommy. Untuk yang pertama, kalau jumlah file kita banyak, sebenarnya tidak masalah Pak. Kalau dengan cara manual berarti kan kita ringkas dulu. Kita ringkas, oke. Ya kita baca terus kita catat poin pentingnya. Cara kedua bisa kita upload ke dalam ChatGPT dulu. Versi gratis bisa. Asalkan ukuran filenya jangan sampai giga ya. Kalau ukuran filenya masih megabyte itu di GPT yang gratis masih bisa diolah. Nanti minta dibuat menjadi agak 10 atau
15 lembar aja. Nah, nanti dari file itu kita upload ke Prezi atau Canva AI, minta buatkan jadi slide PowerPoint, itu bisa. Jadi itu strategi untuk memperkecil ukuran file sebelum kita jadikan PowerPoint berbasis AI ya. Pertanyaan yang kedua Pak Tommy, ya saya memang ada sedikit kendala ini kalau untuk mikrofon ya dan speaker. Ini kayaknya karena saya nge-zoom sambil merekam. Saya kan ada merekam juga secara pribadi nih. Ketika saya merekam, jadi tambah berat kinerja laptopnya. Dan laptopnya mungkin memang butuh yang spek lebih tinggi nih. Saya kadang akalin pakai dua device. Cuman hari ini belum sempat bikin dua device. Seperti itu Pak Tommy. Baik, Pak. Siap, Pak Ikhlas. Terima kasih, Pak. Jawabannya, Pak. Ya. Terima kasih, Tommy. Kemudian ada lagi ingin ditanyakan, Bapak Ibu? Saya ini penasaran cara kerjanya AI, Pak Nicholas Leonardo. Ya. Jadi, apakah AI ini memang didesain untuk apa ya istilahnya menguasai big data ya, Pak ya? Nah, kemudian apakah AI ini juga apa itu mendapatkan referensi dari semacam apa ya kumpulan-kumpulan jurnal, server-server jurnal seperti Scopus, Anusinta dan sebagainya gitu Pak ya. Jadi ini mohon maaf agak menyimpang, cuma saya ini penasaran terhadap AI. Jadi apakah AI itu juga membaca dari big data itu tadi Pak? Seperti itu. Ya, terima kasih Pak Sandy. Kita kembali ke definisi awal artificial intelligence. Ini kecerdasan buatan, artinya mesin atau robot ini dia meniru cara berpikir manusia, meniru cara manusia berlogika untuk mengambil keputusan. Dari banyak hal dia persempit menjadi beberapa item dia persempit lagi sampai menjadi satu item. Nah, satu item itu lagi menjadi kesimpulan. Jadi kalau big data jelas big data, programan itu juga sudah di machine learning dan deep learning ataupun sejenisnya. Bahkan kita kalau upload foto, kita tanya ini, misalnya kita upload foto kucing, kita tanya ke AI, ini hewan apa? AI akan menjawab itu kucing. Dari mana dia tahu itu kucing? Dia lihat, dia ambil sepotong-potong, dia fragmen itu fotonya. Misalnya fotonya dia bagi menjadi 6 bagian. Jadi ada bagian mata, bagian telinga, bagian ekor, bagian kaki, bagian bagian badan. Kemudian di bagian ekornya dianalisis. Oh, ini 90% ekor kucing. Bagian mata, oh ini 80% bagian mata kucing. Nanti makin lama makin menyempit, makin mengkerucut ya. Sampai pada kesimpulan, ya ini adalah 100% kucing. Itu cara kerja AI. Jadi dia akan mengumpulkan dari berbagai informasi. Nah, Bapak tadi ada nanya dari jurnal Scopus Sinta, iya betul. Kita misalnya tanya, berikan saya definisi akademis tentang akuntansi. Jadi dia akan cari itu dari riset kita, dari Emerald, dari Scopus, sampai memberikan definisi akuntansi menurut siapa. Akuntansi menurut si B, akuntansi menurut C. Nanti terakhir dia akan berikan kesimpulan akuntansi adalah ini. Itu juga neural network dia. Jaringan saraf tiruan dia namanya itu. Jadi ya big data ada, ngumpulin sumber referensi ada. Nah, terkadang AI pun bisa menjawab tanpa referensi. Nah, ketika dia menjawab tanpa referensi, makanya saya sering bilang AI itu halusinasi dia. Apapun kita tanya, dia selalu jawab dengan citra positif. Seperti itu sistem kerjanya Pak Sandy. Oh iya Pak, baik. Jadi AI ini sebenarnya seperti halusinasi ya Pak ya. Makanya dari itu walaupun kita menggunakan AI sebagai tools, cuma kita tetap harus bijak ya Pak. Maksudnya jangan digunakan sebagai tools utama, cuma gunakan saja sebagai tools pendukung begitu Pak ya. Iya, betul. Baik.
Bapak Ibu sekalian, ada yang mau ditanyakan lagi kepada Pak Nicholas Renaldo? Berkaitan dengan materi kita pada sore hari ini. Ini saya ada kirim PPT di chat Zoom ya. Ada email saya juga di situ. Baik, Bapak Ibu sekalian, Pak Nicholas Renaldo sudah men-share materi pada sore hari ini. Bagi Bapak Ibu yang ingin mendownload materi, silakan, dipersilakan. Bapak Ibu sekalian, saya buka lagi pertanyaan. Mungkin masih ada yang ingin bertanya kepada Pak Nicholas? Sudah tidak ada sepertinya Pak. Ini Pak. Ibu Margareta sebagai pemandu acara, bagaimana Bu? Ini acara selanjutnya apa sudah bisa dimulai Bu? Informasi dari Humas, narasumber ke-6 sementara OTW. Oh masih OTW, oh baik. Ya. Berarti kita Jadi nanti mungkin di break sebentar ya untuk isoma dulu, barangkali ada yang mau Iya. ya, atau mau makan dulu. Iya. Baik Pak Nicholas Renaldo, materi pada siang hari ini luar biasa Pak. Saya jadi terbuka ini mata saya. Jadi saya ini kan juga sebelumnya kurang melek teknologi ya. Jadi saya juga yang saya selama ini pakai kadang-kadang ChatGPT aja Pak. Jadi saya lihat ChatGPT itu juga memberikan, cuma masih polos sekali Pak. Istilahnya belum tadi Pak Nicholas contohkan ya lewat Canva, ternyata Canva AI bisa, kemudian tadi Prezi ya. Kemudian ada satu lagi tadi apa Pak? Yang oh ya. Mentimeter namanya. Oh siap, nanti akan saya coba juga Pak. Mudah-mudahan nanti bisa menambah khasanah keilmuan saya di bidang apa? Membuat slide presentasi ya Pak. Baik, terima kasih banyak Pak Nicholas Renaldo atas materi yang disampaikan pada sore hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua untuk apa? Pekerjaan kita ya, terutama menjadi Mentimeter ya ini. Prezi AI, Canva AI, dan Mentimeter. Ya Bu Santi, ini materi sudah di-share oleh Pak Nicholas di chat atasnya. Silakan. Siap-siap Pak. Nggak kelihatan tadi. Ya, ya. Ya. Baik, terima kasih sekali lagi Pak Nicholas Renaldo. Ya, Sampai jumpa di lain waktu Bapak. ya, besok ada ini kan yang penilaian review. Ya Pak, gimana Pak? Ya, besok jam 6.30 ada lagi nih yang review pelatihan narasumber ini. Ya, setelah ini masih ada lagi Pak. Nanti kalau sesuai jadwal sekitar jam 15.45 masih 45 menit lagi Pak. Oh ya, oke. Baik. Terima kasih Pak Nicholas Renaldo atas sharing ilmunya dan sharing waktunya pada siang hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua. Sehat-sehat untuk Pak Nicholas Renaldo. Ya, jangan bosan Pak ya sharing ilmunya. Ya. Nanti bisa japri Pak ya. Boleh, silakan Pak. Siap. Terima kasih Pak Nicholas. Baik, rekan